Angel, angel iki Tapi cara yang is- obat darurat kalau mau itu harus diamputasi Islamnya. Langsung peng, langsung selesai aja pokoknya masalah Indonesia. Aneh ya. Tapi kalau Prabowo-nya berlama-lama ya saya nggak tahu ya. Kalau Prabowo mau bener harus cepet tas 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 amputasi. Begitu maju udah nggak apa-apa terus ini lagi kan. tapi tapi sayangi Prabowo malah mendengarkan Yusuf Kala Pak Pau. Ya kita nggak tahu. Cuman denger-dengeran apa gimana kita nggak tahu loh. Terima Lanjut aja. kasih ya. Ini Ya, Ratko ya. ya. Ratko Ya, silakan Ratko Ratko. masuk aja. Saya cuma dasar itu ya, berpikir ke Standby, situ Pak aja. Dedi. Nanti Ya, komentar lagi ya. Lanjut. ya. Ratko masuk. Eh, iya Pak, makasih Pak Paul. Ya itu dia. Kalau sudah dirasuki negara ini, kalau sudah dirasuki Islam, ya kan. Emosi, hawa nafsu membunuh, hawa nafsu kebencian, itulah yang Ya. membunuh negara ini. Dan itu terjadi sekarang. Amin. Amin. Iya. Ya kan? Dulu banyak orang Islam itu mengadu domba bahwa wah Belanda menjajah Indonesia. Muslim. Kalau nggak ada Belanda datang ke Indonesia, nggak ada jalan Muslim. Nggak ada jalan besar itu nggak ada. Nggak ada pabrik yang namanya pabrik gula. Ya kan? Pabrik kecap itu nggak ada. Ya kan? Terus nggak ada nasi goreng kalau nggak ada kecap. Ya kan? Nggak ada es teh kalau nggak ada gula. Ya kan? Setelah itu Islam datang ke Indonesia, inilah yang bikin Indonesia ini melorot. Karena itu dia hawa nafsu membunuh di bawah, ya kan, hawa nafsu kebencian, kemunafikan, pendusta, ya kan, terus apalagi kehancuran itu dibawa masuk ke Indonesia ini. Itu sebabnya. Terus dipraktekkan, ya kan. Kalau masih kecil, masih muda, masih masih anu, ya kan. Kalau masih kecil itu masih di Assalamualaikum, iya, iya, alim, mbak, tak, sa, jaka, koh, gitu ya kan. Itu kan masih kecil itu ya kan. Terus setelah tua ya kan, setelah agak tua itu sudah cabul ya kan, digoda-goda, masya Allah, masya Allah, digoda-goda. Nah, kalau sudah nikah terus fanatik, wah, sudah kayak kayak teroris itu. Bunuh kafir, kurang ajar kafir. Ya kan, kita itu lebih suci daripada mereka. Nah, itu kalau sudah menikah. Nah, itu dibawa sampai tua, ya kan? Sampai tua terus dipraktekkan. Kalau sudah, ya kan? Pernah 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 ada kata-kata ya kan? Pak Paul juga pernah bilang kalau orang Islam itu akan Islam pada waktunya. Ya memang betul, ya kan. Nah, pada saat mereka sudah fanatik, ya kan, mereka kerja di tempat orang yang dianggap mereka kafir, ya kan, gajinya kurang gitu kan, gajinya kurang langsung mencemooh, gajinya kok kurang ya, anu yang nambah, ayo demo, demo. Itu realita di Indonesia seperti itu, ya kan. Demo di sana di sini, ya kan. Terus kalau kalau jadi tenaga kerja Indonesia, wah, datang ke negara orang, negara yang mereka anggap kafir, tapi uangnya sama makanannya mau-mau aja, kurang ajar juga itu, ya kan? Datang ke Korea atau kemana, wah, terus kalau di apa ditegur, wah, saya itu pala devisa gundulmu peang itu, uang kamu makan sendiri. Wah, brengsek kamu Muslim, ya kan? Kita harus tahu diri kalau kerja di tempat orang, ya kan, ditempati orang yang dianggap kafir tapi uangnya mau, ya kan, terus mencemooh orang yang mencemooh dan menghina orang yang dianggap kafir, kurang ajar nggak? Kurang ajar itu. Tuhan melihat seperti itu, ini iblis, sungguh-sungguh iblis, ya kan, pantas masuk neraka memang, ya kan, harusnya tahu diri, ya kan. Kemarin berita di Jepang, ya kan, ada TKI Indonesia ke sana, ya kan, terus cara pikir barbar, cara pikir haus darahnya dibawa ke sana, ya kan, bikin geng, wah, terus dipulangkan, wah, itulah 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 anak-anak iblis, ya kan, langsung dipulangkan, ya kan, wah, bikin geng di Jepang hanya karena orang Jepang itu nggak mau bikin masalah, ya kan, nggak mau ikut campur urusan orang, terus dimanfaatkan oleh anak setan
jadi bikin geng di sana. Wah, langsung kan, pulangkan aja ya kan. Wah, nangis-nangis lah, hutang sana sini untuk ke sana. Ya kan, modal ke sana, jual tanah. Ya kan, Slim? Itulah kalau kalau kehidupan agama itu pribadi ya kan. Kalau kamu ingin menerapkan ke orang lain, ya nggak bisa. Ya, ujung-ujungnya kalian seperti bikin tali gantung sendiri di situ, ya kan? Ya kan? Harusnya harus sadar, Slim. Apa ada negara maju di negara Islam yang maju di dunia ini? Kamu bilang Arab Saudi, Bahrain, wah, itu karena minyak, Slim, karena banyak darah yang dilimpahkan di situ. Itu sebabnya Saudi mereka bukan kaya. negara Islam. Saudi Gimana, itu Pak? untuk bisa maju dia harus tinggalkan Islam, makanya ulama-ulamanya diusir itu. Betul sekali, Pak. Itu Dubai juga sama, tari perut. Masa Islam nggak jadi tari perut? Kalau nggak ada tari perut, Dubai nggak maju itu, ya kan? Betul sekali. Dubai itu surganya para pengedar bandar narkoba yang ada dari Belanda itu. Dikejar-kejar itu sama Interpol larinya ke Dubai itu. Betul. Iya Ya sih. kan? Oh, Zionisme di kalau sana. harusnya Indonesia ya harus niru Rumah itu Bahrain judi. itu ya kan. Saudi Arabia ada suatu rumah judi, Indonesia malah nggak ada. Betul. Tapi di sini Ya kan? banyak sih ya judi-judi pinggir jalan itu banyak. Ya kan? Iya, Seperti nggak ada judi-judian. Kalau di Saudi kan dikelola profesional rumah judinya. Qatar, gimana kan, Dubai, sama Abu Dhabi, wah ngeri itu. Kamu harus tinggalkan Islam supaya bisa maju. Ratko. Memang negara Indonesia ini harus tinggalkan Islam. Kalau nggak tetap akan kere. Memang Islam itu kutukan ya. Makanya Arab Saudi ya begitu tahun 70, dia kan tahun 1930 tuh baru dikasih minyak sama Amerika kan diajarin kan. betul. Terus 40 tahun dia belajar kenapa nggak maju-maju ya begitu dikasih tahu ajaran kafir langsung maju sekarang Arab Saudi. Itu. Jadi Betul sekali, Pak. memang sulit Ratko, sulit pokoknya angel wis dah. Angel iki. Tapi cara yang obat darurat kalau mau itu harus diamputasi Islamnya, langsung langsung selesai aja pokoknya masalah Indonesia. Aneh ya. Tapi kalau Prabowo-nya berlama-lama ya saya nggak tahu ya. Kalau Prabowo mau bener harus cepet tas amputasi. Begitu maju udah nggak apa-apa terus di ini lagi kan. Tapi sayangi Prabowo malah mendengarkan Yusuf Kala, Pak Pau. Ya kita nggak tahu. Cuman denger-dengeran apa gimana kita nggak tahu loh. Prabowo ini apa namanya ya? Saya kira dia hanya apa ya namanya ya? Dia dengarkan sana sini kayak kemarin ya orang-orang koruptor kabinet ini lawak-lawak semua ini kan. Ya hanya buat porek belas udah aja. Setelah selesai semua, saya kira mudah-mudahan ya. Kalau saya nerawang harusnya berani Prabowo. Harusnya Bubar pasti bubar. Indonesia bubar pasti bubar. Istrinya nanti Prabowo pun rada terlambat, tapi pasti berani. Paling tidak buat menyelamatkan dia dan sanak familinya setidak-tidaknya. Tapi bubar memang sulit ya, karena sekarang ini lagi ketat ya. Dari pihak pemerintah Indonesia lagi jaga-jaga supaya Papua, Republik Maluku Selatan dan Minahasa jangan sampai lepas. Tapi masalahnya yang lepas bukan gara-gara ini benar-benar tidak terkoordinasi. Semua kebubaran ini tidak ada komandannya, spontan. Betul sekali, Pak Pau. Iya, makanya ini pokoknya hati-hati ya. Saat saya gereja, ayo buka lumbung-lumbungmu supaya jangan bunuh-bunuhan Indonesia itu. Kalau makan kenyang kan nggak mungkin bunuh-bunuhan. Oh iya, gereja ada uang. Ya kan, ayo dibuka lumbung padinya. Ya, terus ya pendeta-pendeta jangan bikin panas. Kamu pikir yang bikin panas itu si Gibran ya? Ini Paulnya memprovokasi. Kamu pikir Indonesia panas gara-gara saya? Bukan. Perkataan saya nggak bikin panas. Gaya hidupnya pendeta yang pakai Lamborghini, pakai Ferrari, pakai Alphard itu yang bikin panas. Saya ngomong asuh bangsat nggak akan bikin panas. Tapi ketika kamu pendeta, kamu pakai mobil mewah, panas. Jemaatmu aja panas kok. Apalagi orang Islam, jemaat kamu aja panas. Apalagi orang Islam.
Ya, perut buncit, lanjut, perut buncit. Pak Kos, Oh, standby, nggak apa-apa. Ini saya nyalakan, ya saya nggak saya tutup ya. oh ya, siap Iya. Pak Paul.